Dewan Pers itu mengakui menemukan adanya pasal atau draft pasal yang ternyata dalam rencana revisi undang-undang penyiaran ini bertentangan dengan undang-undang pokok pers itu sendiri. Jadi konsiderannya tentang pers, tetapi bertentangan dengan undang-undang pokok pers. Ini yang menarik, yang menarik kemudian sehingga Dewan Pers bersuara keras. Artinya kalau tadi di MK ada tokoh-tokoh hukum tata negara dan mantan-mantan hakim konstitusi yang menyatakan keanehan dalam soal revisi undang-undang penyiaran, Dewan Pers menyatakan menolak dan menyatakan di sebagian anggota dewan yang lainnya kepada media, bahkan kepada kami gitu, menyampaikan bahwa ada dugaan kesenyapan dan ketersembunyian yang sedang dilakukan karena ketika saya tanyakan lebih lanjut, ini baru disadari oleh Dewan Pers atau bagaimana? Tidak, kita menemukan. Jadi kalau bayangkan kalau Dewan Pers tidak menemukan pasal yang aneh itu, salah satunya itu ya, salah satu pasalnya adalah melarang liputan eksklusif investigasi, ya kan? Ini kan aneh dan itu disisipkan loh. Di pasal 50B ayat 2 itu huruf A-nya tentang informasi hoax, kemudian huruf B-nya seputaran kurang lebih sama konten-konten berbau narkoba, psikotropika itu umum ya. Oke. Tapi di konten C-nya itu tentang liputan investigasi. Kan ini nggak nyambung sebenarnya ini. Ada apa? Seolah ada disisipkan di situ. Menurut Dewan Pers menyatakan seperti itu. Nah, ini kan aneh. Ketika Dewan Pers sebagai penanggung jawab atau kemudian perselisihan sengketa pers yang selama ini ada Dewan Pers merasa tidak tahu ada seperti ini. Artinya ada upaya. Bayangkan Reza, kalau mereka tidak bersuara, termasuk juga dari IJTI yang menolak ini. Bayangkan kalau mereka tidak bersuara, mungkin sudah disepakati itu, draft itu. Sangat fatal ya. Iya. Sementara pers adalah pilar keempat. Sementara pers kalau kita lihat adalah pilar keempat demokrasi. Dewan Pers sudah bersuara. Ada apa ini? Apakah ini akan kembali dibungkam pers? Karena akhirnya muncul pertanyaan seperti itu. Dan wajar muncul pertanyaan seperti itu ya. Iya. Kalau kemudian jangan sampai publik juga kemudian merunut kemudian. Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi akan diberlakukan seperti itu melalui revisi Undang-Undang MK. Salah satunya kan MK adalah di yudikatif. Kemudian pilar keempat demokrasi, ada pers yang mungkin saja bisa dikekang seperti itu dengan melalui revisi undang-undang yang dikerjakannya diam-diam, senyap, tanpa melibatkan partisipasi publik dan seolah buru-buru begitu. Ada apa? Seberapa urgensi merevisi undang-undang penyiaran itu dilakukan saat ini? Jadi sebenarnya fenomena ini bagaimana ini agar publik juga sadar begitu. Tadi kan fatal sekali kalau misalnya dari Dewan Pers tidak menemukan hal itu. Iya, Dewan Pers menyatakan menemukan pasal yang ganjil itu. Kalau bayangkan kalau mereka tidak menemukan pasal ganjil itu, IJTI juga tidak menemukan pasal yang ganjil itu, itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Pers. Bagaimana liputan investigasi dilarang di media begitu, secara eksklusif nggak boleh tayang gitu. Terus ada juga pasal dalam revisi undang-undang penyiaran yang agak aneh juga, sengketa pers itu tidak di Dewan Pers lagi, akan ditaruh di KPI. Nah, sementara banyak publik yang menanyakan KPI itu kan produknya dari DPR. Maksudnya ketika supaya jadi anggota KPI itu kan melalui fit and proper test, artinya produk DPR gitu loh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Soal benar salah mungkin bisa debatable, tapi kenapa tidak terbuka? Undang Dewan Pers misalnya, undang komunitas pers yang lain misalnya kalau soal penyiaran ya IJTI misalnya. Kenapa tidak diundang gitu? Oke, jadi memang kalau kita bicara sebelumnya juga masih banyak undang-undang yang terkesan begitu ya, revisi ataupun rancangan undang-undang yang memang terkesan seperti senyap terburu-buru, mau mengejar apa sebelumnya gitu kan? Masih ada Ciptaker kita tahu, lalu juga ada undang-undang IKN seperti itu. Nah, kedepannya ini bagaimana Mas Indra agar memang mata dari publik ini bisa terbuka begitu Mas Indra terkait dengan hal-hal yang memang dibahas di DPR? Kalau kemudian memang aksesnya tutup, kalau dalam konteks undang-undang MK itu kan banyak yang menyatakan baik dari masyarakat sipil ya, saya kutip dari PSHK mengaku akses membuka materi-materi yang akan direvisi itu tidak bisa. Undang-undang MK. Tapi ini revisi undang-undang MK ini sudah disepakati di hari Senin pekan ini. Nah, ketika itu terjadi mereka waktu itu mengakses tidak bisa, tertutup. Ya buktinya juga seperti Prof Mahfud menyampaikan protesnya, menyampaikan ada keanehan gitu kan. Nah, kita harus, kalau memang sudah tutup, publik nggak bisa terbuka lagi. Bagaimana mengetahuinya memang? Nah, karena keterbukaan itu kan dari misalnya websitenya bisa dibuka, kemudian mungkin terekspos ke publik, dan tidak terburu-buru gitu loh. Dan yang lebih menarik lagi, ada pernyataan, terutama saya tuh revisi undang-undang MK,
selama ini tidak masuk prolegnas loh. Iya. Kok bisa tiba-tiba buru-buru, ada apa ini? Dan di masa reses. Cepat sekali di masa reses gitu. Sekali lagi memang pertanyaannya sih, ada apa sih? Mau mengejar untuk apa? Untuk kepentingan siapa dan untuk apa gitu.